Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Pada kesempatan kali ini, kami akan melakukan praktikum tekstur tanah. Perkenalkan, saya Muhammad Iqbal Tawakal dengan NIM akhir 055. Perkenalkan, saya Amar Hasan Maulana dengan NIM 087. Perkenalkan, saya Hafiz Syahri Ilham Syafiq dengan NIM 048. Saya Dinda Bramata Putri dengan NIM 068. Saya Koneta Salsabila dengan NIM 109. Saya Maharani Ayu Prastika dengan NIM 085. Saya Syafa Nindya Fitri dengan NIM 059. Saya Yudika Nur Aulina dengan NIM 061. Saya Nabila Wahid Putri dengan NIM 049. Saya Fareta Dista Salsabila dengan NIM 079. Saya Yudika Saputri dengan NIM 0. Selamat menonton. Pengujian tekstur tanah merupakan langkah krusial dalam menjaga kesehatan lingkungan. Tekstur tanah yang merupakan perbandingan antara debu, pasir, dan liat sangat mempengaruhi berbagai aspek lingkungan seperti kualitas air, kualitas udara, dan produktivitas tanah. Dengan mengetahui tekstur tanah, kita dapat mengoptimalkan pengelolaan lahan, mencegah erosi, dan menjaga kesuburan tanah. Tujuan dari praktikum sampel karakteristik tanah yang pertama adalah mengetahui struktur tanah, mengidentifikasi komposisi partikel tanah, pasir, debu, lempung untuk menentukan jenis tekstur tanah yang dominan di sampel yang dianalisis. Yang kedua adalah mengidentifikasi struktur tanah, menilai distribusi partikel tanah dan bagaimana mereka membentuk agregat untuk mengetahui stabilitas dan aerasi tanah. Yang ketiga adalah menentukan kadar air tanah, menghitung presentasi kandungan air dalam tanah guna mengetahui kemampuan tanah dalam menahan air yang penting bagi pertumbuhan tanaman. Pengujian tekstur tanah memiliki banyak manfaat, yaitu memberikan informasi detail tentang komposisi partikel tanah seperti persentase pasir, debu, dan lempung atau liat. Tekstur tanah secara langsung memengaruhi kemampuan tanah untuk menyerap dan menahan air. Tanah bertekstur halus seperti lempung memiliki ruang pori yang lebih kecil, sehingga dapat menahan air lebih banyak dibandingkan tanah yang bertekstur kasar seperti pasir. Tanah bertekstur halus lebih rentan terhadap erosi karena partikelnya lebih kecil dan mudah terbawa oleh air atau angin. Jadi, dengan memahami tekstur tanah dapat membantu menentukan kemampuan tanah untuk menyerap dan menahan air, serta pengaruh tekstur tanah terhadap lingkungan. Kita juga dapat mengetahui presentasi dengan menghitung menggunakan segitiga tekstur tanah. Alat dan bahan yang diperlukan adalah skop, nampan, plastik, dan juga 4 botol bekas.
Berdasarkan hasil pengukuran pada metode 1 hari, ditemukan hasil dengan botol sampel 1, pasir 25 mm, debu 25 mm, dan liat 1 mm. Dan botol sampel 2, pasir 40 mm, debu 25 mm, liat 1 mm. Botol sampel 3, pasir 30 mm, debu 20 mm. Dengan botol sampel 4, pasir 30 mm, debu 25 mm, dan liat 1 mm. Dengan dirata-ratakan beberapa botol sampel, ditemukan perhitungan pasir 55%, debu 43%, dan liat 2%. Berdasarkan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa tanah tersebut bersifat lempung berpasir, sehingga dapat disimpulkan bahwa tanah dekat dengan Kos Bidadari adalah tanah lempung berpasir. Berdasarkan uji kualitatif tekstur tanah tersebut jika dibuat pita-pita panjang hanya sampai dengan 2,5 cm, sehingga dapat disimpulkan bahwa tanah tersebut termasuk ke dalam tanah bersifat lempung.